Sholat duha, itu kan ada hubungannya dengan rezeki, Pak. Sholat istikharah, kita ada masalah nih, banyak pilihan, bagaimana nih Allah? Sholat istikharah, bukan hanya untuk dua pilihan istikharah itu, tidak. Sebelum kita melakukan, apakah ini baik kalau kita istikharah? Itu sebuah solusi. Kemudian apa lagi? Kita ada masalah Bapak Ibu. Sholat hajat. Sholat hajat namanya. Kemudian dosa kita sudah banyak. Sholat taubat. Sholat taubat ini ada yang menafsirkannya beda-beda. Ada katanya cukup sekali dalam seumur hidup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa memuji kepada Allah, pujian yang banyak. Dan senantiasa hidup kita ini, hari-hari kita ini, tiada hari tanpa syukur kepada Allah. Dan syukur kepada Allah itu bukan hanya sekedar ucapan, syukur kepada Allah juga harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Amal-amal soleh itu bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tema yang akan kita angkat pada subuh kali ini yaitu tema tentang sholat, masih berkisar seputar sholat Bapak Ibu. Kalau tempo hari kita mengangkat tentang orang-orang yang lalai dalam sholat, hari ini kita akan angkat tentang rahasia di balik ibadah sholat. Ternyata ada rahasia-rahasia di balik sholat itu Bapak Ibu. Mungkin kita tidak tahu. Hal-hal yang masih tersembunyi atau fadilah-fadilah besar tentang sholat kita belum tahu, sehingga kita tidak begitu antusias untuk melakukan ibadah sholat. Kita hanya ibadah sholat sekedar melepaskan atau menggugurkan kewajiban, karena kita belum begitu banyak tahu tentang rahasia sholat itu sendiri. Kita sudah sering mendengar tentang kajian sholat. Tapi mengapa sholat kita itu belum juga maksimal Bapak Ibu? Maksud maksimal di sini Bapak Ibu, itu harus sebaik-baiknya. Maksimal di situ sholat sunnahnya sudah banyak. Itu maksimal. Sholatnya sudah sallu kama ra'aitumuni sholli. Sudah menurut tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu gerakan, bacaan, sudah memenuhi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu saja Bapak Ibu, banyak orang yang belum tamat di dalam pembelajaran ibadah sholat. Belum tamat Pak, rukuknya saja tidak benar, sujudnya begitu juga, bacaannya belum juga. Jadi kita harus kembali mempelajari, kembali mengevaluasi ibadah yang satu ini.
Karena ibadah sholat ini Bapak Ibu satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang perintahnya itu langsung dijemput. Di saat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Satu-satunya ibadah Bapak Ibu yang dijemput langsung itu sholat. Yang lain tidak. Kita tahu Bapak Ibu bahwa sholat itu yang agama. Sholatu imaduddin. Tapi ternyata umat Islam banyak yang tidak sholat. Berarti dia itu tidak mengutamakan sholat. Faman aqomaha faqad aqomadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang sholat menegakkan agama, orang yang tidak sholat menentukan agama. Yang sholat juga itu salah satu bentuk wujud syukur kepada Allah. Orang yang sholat itu indikasi dia bersyukur Bapak Ibu. Kalau tidak sholat, itu indikasi seseorang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bahaya Bapak Ibu. Kalau tidak sholat berarti tidak bersyukur kepada Allah. Karena wujud syukur ini banyak Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Tapi menjaga satu ibadah yang luar biasa ini termasuk wujud syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Masalah sholat Bapak Ibu. Kapan sholat itu diwajibkan? Diwajibkan ini. Kalau sholat, perintah sholat diwajibkan. Ini umat Islam sudah banyak yang tahu. Sewaktu Rasulullah Isra wal Mi'raj. Ini perintah wajib sholat Pak. Kapan itu? Itu lebih kurang 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Tapi ulama sepakat bahwa perintah sholat itu saat beliau Isra wal Mi'raj. Ini kesepakatan. Hanya beda kapan dia Isra-nya itu terjadi perbedaan. Jadi perintah sholat ini adalah sewaktu Rasulullah masih di Mekah Al-Mukarramah. Bukan sewaktu Rasulullah sudah hijrah, enggak. Nah, kemudian ada juga sebuah permasalahan, apakah sebelum ada perintah sholat itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Ternyata tidak juga Pak. Sebelum sholat itu diperintahkan, diwajibkan, sholat itu sudah ada Bapak Ibu. Sudah dikerjakan oleh yang lain sebelum Nabi Muhammad. Termasuklah sholat itu sudah dikerjakan oleh Jibril alaihissalam. Jibril itu sholat Bapak Ibu jauh sebelum Rasulullah lahir. Rasulullah itu lahir kan 1500-an baru. Jibril itu diciptakan dari nur. Itu di zaman Imam Wow Pak. Sudah lama sekali Jibril itu diciptakan. Ini kisah tentang sholat Bapak Ibu. Jadi sewaktu Jibril itu diciptakan oleh Allah dari nur, Jibril itu terpesona dengan dirinya Bapak Ibu. Dirinya sangat gagah. Jibril itu gagah Pak. Besar. Besar, tinggi. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Diberi sayap yang sangat banyak. Bahkan sayap-sayap yang terbanyak itu malaikat itu ada sayap Pak. Bukan seperti burung, enggak. Tapi yang jelas malaikat itu diberi sayap. Kalau di dalam hadis, sayap Jibril ini termasuk sayap yang paling banyak. Diberi kekuatan yang super. Kecepatan perjalanannya itu kecepatan apa namanya? Kalau kita berjalan Pak ya. Kalau Jibril itu bisa sekejap terbangnya itu secepat kilat. Kecepatan Jibril itu Bapak Ibu, kekuatannya itu adalah sama dengan kecepatan cahaya Bapak Ibu. Jadi cepat sekali. Kalau sayapnya itu direntangkan permukaan bumi di angkasa, gelap bumi ini Bapak Ibu. Betapa besarnya malaikat Jibril itu. Sekali kepak dia 1 detik, 1 tik itu 1 sama dengan perjalanan cahaya. Begitu hebatnya. Jadi sewaktu Jibril diciptakan oleh Allah, dia sangat kagum dengan ciptaan Allah terhadap dirinya. Ya Allah,
Adakah ciptaan yang lebih hebat dari ciptaanmu ini? Tidak ada, kata Jibril. Kata Allah. Memang itulah. Kemudian Jibril bersyukur kepada Allah. Bersyukur dia, Pak. Diciptakan oleh Allah, punya kekuatan, punya tubuh yang luar biasa. Diberi kelebihan. Kemudian Jibril sholat, Bapak Ibu. Sholat beliau. Jibril sholat 2 rakaat, Pak. Kemudian berapa lama Jibril sholat? 1 rakaatnya itu Jibril sholat, Jibril alaihissalam itu selama 20.000 tahun. Kamu, Pak, dia sholat 2 rakaat 40.000 tahun. Udah, kemudian dia salam, Bapak Ibu. Jadi wahyukan. Tentunya ilmu sholat Jibril ini kan Allah yang beritahu. Bukan beliau belajar-belajar, enggak. Bukan beliau mengada-ada, tidak. Bentuk wujud syukur Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya dialog lagi dengan Allah. Ini kisah Bapak Ibu. Ya kan bertemu nanti Bapak Ibu kalau sering buka-buka YouTube, sering baca-baca buku, kemudian ya dialog lagi. Kau sudah sholat selama 40.000 tahun wahai Jibril. Tapi nanti ada umat di akhir zaman, itu umatnya Nabi Muhammad. Dia sholat 2 rakaat kepada aku. Lebih aku cintai dari sholatmu yang 40.000 rakaat ini. Terkejut Jibril, Pak. Iya. Hebat berarti sholat itu nih, Pak. Hanya 2 rakaat, kadang lupa, kadang lalai. Banyak masalah, kadang gerakannya kurang. Ternyata lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat betul ya Allah. Iya. Lantas kehebatan sholat Nabi Muhammad itu apa engkau berikan kepadanya ya Allah? Orang yang sholat, umat Muhammad yang sholat itu akan aku berikan surga ma'wa, kata Allah. Jibril tambah terkejut lagi. Ya Allah, bolehkah saya melihat surga ma'wa itu ya Allah? Boleh, diperkenankan oleh Allah. Jadi surga ini Bapak Ibu sudah ada sejak dulu. Sudah Allah sediakan. Neraka sudah ada. Ada memang pendapat surga itu belum ada, neraka belum ada, sudah ada Bapak Ibu. Itu kisah di zaman Nabi Muhammad, ada sahabat mendengar suara benda jatuh. Sahabat terkejut, suara apa itu ya Rasulullah? Itulah batu yang jatuh 70 tahun yang lalu, hari ini baru sampai di neraka jahanam. Batu besar dijatuhkan, sengaja dijatuhkan 70 tahun yang lampau, kemudian diperdengarkan suara batu jatuh itu kepada para sahabat. Berarti alang ke dalamnya neraka itu, Pak. Nah, jadi Jibril diperkenankan untuk melihat surga ma'wa yang dijanjikan kepada umat Muhammad yang sholat. Kemudian Jibril alaihissalam keliling. Itu perjalanan sekali kepak sayapnya itu 1000 tahun perjalanan cahaya. Keliling-keliling dia. Perasaan Jibril ini sudah terkeliling, Pak. Kemudian dia menghadap lagi kepada Allah. Ya Allah, aku sudah keliling-keliling surga ya Allah. Apakah surga ma'wa itu hanya cuma itu katanya kan? Di kelilingnya. Belum terkeliling. Seperempatnya belum. Seperempatnya saja belum, seperlapannya belum. Aku tambah lagi kekuatan yang ada padamu 10 kali lipat. Belum juga bisa dikelilingi itu surga ma'wa. Wih, berapa luas surga ma'wa itu Bapak Ibu? 1 detik perjalanan cahaya sama dengan perjalanan cahaya. Jibril itu sudah berapa hari itu keliling-keliling surga ma'wa? Tidak juga tembus dari ujung ke ujung Bapak Ibu. Ini kehebatan umat Muhammad, kelebihan umat Nabi Muhammad yang menjaga sholat. Lebih dari sholatnya Jibril selama 40.000 tahun. Jadi Bapak Ibu, sholat itu sudah ada. Sewaktu sholat itu belum diwajibkan ini kan sebelum Rasulullah diisrakan, Rasulullah itu sudah sholat. Tapi sholat beliau itu hanya 2 kali Bapak Ibu. 2 kali, konon 2 kali dalam keterangan, banyak keterangan. Sholat apa saja? Sholat subuh dan sholat isya. Ada dalil
tentang beliau sholat, beliau masuk masjid itu sholat. Tahiyatul masjid, berarti sebelum itu ada sholat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas tentang bagaimana luar biasanya ibadah sholat. Kemudian rahasia di balik ibadah sholat itu apa? Yang pertama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang sudah ada snack kopinya. Jangan nunggu lama-lama, ntar dingin Mbak. Karena nonton kalau dingin tidak enak lagi. Pertama, sholat itu sebagai penghapus dosa. Ternyata penghapusan dosa ini ada banyak cara. Ada yang melalui istighfar. Kita harus mengucapkan kalimat itu, astagfirullah. Terkadang menghapuskan dosa itu harus dengan taubat. Ternyata ada cara lain Allah menghapuskan dosa, salah satunya dengan sholat. Ada juga Allah menghapuskan dosa itu dengan musibah. Datangnya kesusahan, gugurlah dosanya. Ada juga Allah hapuskan dosa itu dengan kematian. Sakratul maut itu salah satu untuk menggugurkan dosa Bapak Ibu. Karena sakratul maut itu hal yang spektakuler. Sakitnya luar biasa. Jadi pertama, rahasia ibadah sholat itu adalah sebagai penghapus dosa. Ini bisa dilihat dalam sebuah hadis. Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu rumah kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali, kata Rasulullah, dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Ini dan Rasulullah dialog dengan sahabat. Kalau ada sungai nak nyuci rumah, diketuknya rumah, nak nyuci ibaratnya itu, apakah masih ada kotoran? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Nah, kalau 5 kali Mbak Sari dicuci rumah itu, lalu Nabi bersabda, begitu juga dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Berarti ini jelas Bapak Ibu. Kalau sudah Nabi yang ngomong, hadisnya itu Bukhari Muslim, sedangkan Bukhari Muslim sudah kuat, ditambah lagi dengan Tirmidzi, An-Nasa'i, tambah kuat. Berarti sholat itu secara otomatis akan menggugurkan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Dosa kita ini sangat banyak, kadang ngunjing wong, kadang ada perasaan-perasaan yang tidak baik, itu gugur secara otomatis dengan sholat 5 waktu. Jadi semakin banyak seseorang sholat, dosanya akan semakin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan tidak lama-lama Bapak Ibu kultum ini. Snacknya habis, kultumnya selesai. Yang kedua, rahasia di balik ibadah sholat, sholat itu ternyata akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara Bapak Ibu Allah menaikkan derajat. Melalui zikir, melalui puasa, melalui sedekah, Allah bisa naikkan derajat. Ada orang yang melalui doa, ya Allah, naikkan derajat. Allah naikkan derajat. Tapi ini kita tidak minta, Pak. Tidak minta derajat, tapi Allah naikkan secara otomatis. Ini bisa terlihat di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Pernah ditanyakan oleh salah seorang budak, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Tauban, bekas budak Rasulullah. Pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang dicintai oleh Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Dia mungkin penasaran, ingin mengamalkan amal itu dicintai oleh Allah. Apa kata Rasul? Alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadah illa fa'akallahu biha darajah wa khata'anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, kata Rasul, salat.
kepada Allah. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah karena Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu. Jadi naik secara otomatis, Pak. Tidaklah engkau sujud kepada Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Semakin banyak kita sujud, ma yasjudu lillahi sajdah illa rafa'allahu biha darajah wa khata'anhu biha khati'ah. Tidak sujud seorang hamba kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapuskan satu dosa. Semakin banyak sujud, semakin banyak derajat akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Sudah seberapa banyak sujud kita ini kepada Allah satu hari satu malam Bapak Ibu? Kalau satu hari satu malam itu hanya 17 rakaat, berarti sujud kita itu 34 kali. 17 kali 2, Pak. Satu rakaat itu 2 kali sujud. 2 rakaat 4 kali sujud. Jadi kalau kita mengerjakan 4 rakaat, sujudnya itu 8 kali. Kalau 17 berarti 34. Banyak juga itu 34, Pak. Tapi ternyata sujud kita yang 34 itu belum begitu banyak dibanding orang yang sholatnya 50 rakaat. Pada Ustaz, orang yang sujudnya 50 rakaat ada Bapak Ibu. Ada, Pak. Ya paling tidak 40 rakaat. Sholat apa saja itu, bukan sujud sembarang sujud Bapak Ibu. Sujud di sini Bapak Ibu adalah sholat. Sujud di sini bukan maksudnya kita berwudu, ujuk-ujuk sujud, bukan begitu. Memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat sunnah. Coba kita hitung-hitung sedikit Bapak Ibu, ada baiknya untuk menambah wawasan kita tentang ibadah sholat ini. Pertama, sholat wajib itu 17. Kemudian sholat rawatibnya ambil saja 10 Pak, bisa 12. Kalau 10 itu kita hitung sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, 12. Jadi 17 tambah 12 29. 17 tambah 12 29. Kita masuk masjid 5 kali Pak hari semalam. 29 tambah 10 39. Itu kan sembahyangnya 5 kali ke masjid Pak. Kalau kita ini sembahyangnya cuma 1 kali. Ini kan menurunkan level juga. Sholat di masjid 5 kali menaikkan level kita, makom kita di hadapan Allah. Derajat kita dinaikkan. Jadi derajat naik, makom kita naik Bapak Ibu. Sudah 39. Ditambah dengan sholat duha. Taruhlah kita paling sedikit 2 saja. 39, 41. 41 ditambah tahajud 11. 41 tambah 11. Berapa tuh? 41 tambah 11. 53. 52. Lebih 50 Pak. Berapa kali sujudnya kalau 50 rakaat itu Pak? 100 kali. Cobalah Bapak Ibu. Coba bayangkan saja. Kita sujud 100 kali tanpa sholat Pak. 1, duduk. 2, duduk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 100. Kalau tidak pening malah gitu Pak. Berarti banyak 100 kali sujud itu. Berarti 1 hari 1 malam 100 derajat kita dapatkan, dinaikkan makom kita di hadapan Allah. Allah cinta dengan orang yang banyak sujud, Bapak Ibu. Apakah kita termasuk orang yang banyak sujud? Jawablah itu Pak.
Apa kita termasuk orang ahli tahajud? Nah, jawab bisa itu Pak. Kita jawab saja dalam hati kita. Sudah sampai ke 50 rakaat. Berarti 100 kali sujud kita di hadapan Allah. Sujud itu tidak main-main Bapak Ibu. Mengangkat derajat. Secara otomatis. Jadi yang kedua, rahasia sholat itu adalah menaikkan, meninggikan derajat dan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu semakin berjalan Bapak Ibu, baik kita akan fresh saja. Kalau diurai banyak ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ternyata rahasia sholat itu adalah sebagai solusi segala masalah. Nah, orang yang sudah banyak sujud, masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang menyelesaikan masalah, tapi Allah lah yang akan menyelesaikan masalahnya. Ini terlihat wasta'inu bisabri wassalah. Al-Baqarah 45. Carilah pertolongan, wasilah. Ada asbab kita ditolong oleh Allah itu wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan jalan sabar dan salat. Seseorang sudah banyak sholat, otomatis akan ditolong oleh Allah. Ini dalilnya. Kemudian sholat apa? Umpama aplikasinya bagaimana? Sholat duha, itu kan ada hubungannya dengan rezeki Pak. Sholat istikharah, kita ada masalah nih, banyak pilihan, bagaimana nih Allah? Sholat istikharah, bukan hanya untuk dua pilihan istikharah itu, tidak. Sebelum kita melakukan, apakah ini baik kalau kita istikharah? Itu sebuah solusi. Kemudian apalagi? Kita ada masalah Bapak Ibu. Sholat hajat. Ini solusi di dalam kehidupan. Jangan kita tidak sholat Pak. Rasulullah itu kalau ada masalah langsung sholat. Terjadi huru hara, ada suara menggelegar, suara apa misalnya. Bentuk cuaca yang sangat ekstrim. Beliau langsung masuk masjid, langsung sholat Bapak Ibu. Ada hal-hal yang begitu yang berat, Rasulullah langsung sholat Bapak Ibu. Sholat hajat kita Pak. Minta Pak. Lagi masalah berat. Langsung sholat. Berwudu kita. Langsung sholat. Sholat hajat namanya. Kemudian dosa kita sudah banyak. Sholat taubat. Sholat taubat ini ada yang menafsirkannya beda-beda. Ada katanya cukup sekali dalam seumur hidup. Tapi kita ini kan tiap hari berdosa Bapak Ibu. Boleh sholat taubat tiap hari. Tidak apa-apa. Sudah sholat lain-lain. Malam sudah isya, sholat taubat. Tidak mengapa. Karena itu wujud dari untuk solusi masalah. Karena dosa juga adalah memberatkan, dosa juga adalah menjadi masalah. Dengan sholat taubat ini keluar dari masalah. Dia ada sholat istikharah, sholat hajat, sholat duha, sholat taubat. Jadi dengan sholat ini bisa menyelesaikan masalah. Itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat, sholat sebagai sebuah keberuntungan. Nah ini, orang yang sholat dia akan beruntung dunia akhirat. Orang yang sholat jiwanya tenang Bapak Ibu. Orang yang tidak sholat sebaliknya. Orang yang sholat tubuhnya sehat. Karena di situ ada terapi kesehatan. Ruku yang benar itu sebuah terapi. Sujud yang benar itu sebuah terapi. Untuk otak, untuk saraf, untuk jantung. Itu dari gerakan sholat. Sering saya jelaskan di dalam kajian. Saat kita sujud Bapak Ibu. Darah itu mengalir deras ke daerah otak. Orang yang cepat pikun itu orang yang tidak sholat. Sholatnya, sujudnya tidak benar. Seperti ayam mencotok. Begitu cepat. Tapi kalau sujudnya benar, agak lama, itu di otaknya itu akan menjadi baik Bapak Ibu. Termasuk pikiran-pikiran negatif. Itu sampai sejauh itu. Pikirannya akan menjadi tenang. Juga di dalam Al-Baqarah, pertama, jelaskan ulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun,
Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Orang yang menjaga salat, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun, akan diwariskan untuk dia. Alladzina yarithuna firdaus. Apa warisannya? Apa yang akan diberikan kepadanya? Surga Firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Jadi sebuah keberuntungan yang sangat besar. Orang yang menjaga sholat, orang yang memperbanyak sholat akan mendapatkan keberuntungan. Sampailah dia ke surga Firdaus. Jadi rahasia-rahasia sholat ini perlu juga dikaji lebih lanjut Bapak Ibu. Agar kita ini antusias, agar kita ini senang dengan sholat. Bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Ada orang itu Bapak Ibu lebih senang dengan dunia, sibuk dengan urusan dunia, sholatnya itu tergesa-gesa, sholatnya itu apanya? Sekedar, contoh subuh Pak, subuh dia tidak berjamaah, subuhnya sudah terlewat, artinya sudah agak siang masuk masjid, karena kita ini dekat masjid, pasar kita dekat masjid, datang dia terlambat, sholat, ngebut sekali, sudah assalamualaikum langsung pergi lagi. Lebih penting jualan dia daripada sholat kalau seperti itu. Kalau dia mementingkan sholat, dia akan berjamaah. Tidak urusan dengan jualan. Jualan tinggal. Nak dimaling uang, malinglah situ. Tapi ini ya, ekstrim, Pak. Kalau saya seperti itu, pikiran saya ekstrim. Kita juga dari dulu jualan, Pak. Berapa tahun ke kalangan itu, Pak? Nak hujan deras, nak badai, nak uang rami. Kalangan itu waktu moneter, itu orang mau beli itu antri. Beri duit dengan kita nih Pak. Nak beli itu, nak nunjuk duit. Tutup jualan hari Jumat. Itu urusan. Tak akan mati. Biarlah miskin. Sak tetap sholat. Tapi banyak orang enggak. Itu sangat ramai sekali jualan Pak. Lari sekali. Itu salah satu ujian kita. Kok kita nak jualan sampai habis waktu Jumat. Karena di kalangan-kalangan di Sumatera sewaktu itu, ramai betul itu Pak Rab. Di Bengkok, di mana-mana kalau Jumat itu ramai Pak. Kita bawa barang itu Pak, satu karung besar itu bisa seperempatnya langsung habis Pak. Itu ada saudara kami langsung tinggal karungnya saja bawa pulang. Saking raminya. Mana ada orang mau mikir sholat, segelintir saja. Saya hitung itu orang yang kalangan itu tidak sampai jari yang 10 nih Pak. Padahal orang di sana ribuan itu, ratusan itu di kalangan tuh. Masjidnya kecil tidak penuh pula. Na'udzubillah. Mari kita senantiasa menjaga sholat. Mari kita memperbaiki ibadah sholat. Dengan sholat ini kita akan bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahasia besar sholat atau menjaga sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan kita akan istiqomah di dalam sholat ini sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sholat-sholat kita. Yang benar dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.